Yang terakhir ya. Sebelah sini dulu, sana terus tadi. Terakhir ya. Saya Gani dari tv1news.com. Pertama mau nanya, ini kan udah ribuan siswa yang keracunan dan itu masuk rumah sakit, itu biayanya di cover oleh BPJS atau oleh pemerintah. Terus yang kedua, sudah beberapa daerah tuh melaporkan kasus insiden keracunan ini sebagai KLB. Apakah status ini akan naik menjadi KLB nasional atau gimana? Cuma untuk make sure aja. Terima kasih. Jadi memang tadi udah dikicepin sama Pak BGN, nanti ini ditanggung biayanya oleh pemerintah, dalam hal ini oleh BGN. Ya. Kalau KLB naik menjadi KLB nasional, itu sudah ada aturannya di undang-undang dan peraturan presidennya. Ya. Saya nggak ingat sekali bisa jawab sekarang, tapi nanti bisa ditanyakan ke teman-teman Kemenkes. Untuk jadi KLB nasional tuh harus ada berapa provinsi, berapa ini, berapa lama. Tapi sekarang Saudara, belum masuk ya. jadi ada aturan ya, seperti kalau kayak bencana misalnya kan, ada yang biasa, ada yang nasional, itu ada syarat-syaratnya. Saya kira demikian saudara Pak Menteri. Saya menambahkan Pak sedikit terkait dengan apa yang sudah terjadi. Ada dua mekanisme penanggulangan biaya dan ini sudah terjadi. Jadi ada dua daerah yang sudah menetapkan KLB di tingkat kota kabupaten, dan ketika pemerintah kota kabupaten menetapkan KLB maka itu pemerintah daerah bisa mengklaim pendanaannya itu ke asuransi. Nah, kemudian bagi daerah-daerah yang tidak menetapkan KLB, maka seluruh biaya sejauh ini ditanggung oleh Badan Gizi Nasional. Chris, silakan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan wartawan ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa program makan bergizi gratis ini sudah lebih dari 76 negara yang melakukan hal yang sama sudah puluhan tahun. Ya, ini salah satu contoh Brasil itu melakukan ini dari tahun 1955 dengan penerima manfaat 40 juta, dan itu selesai pada 11 tahun, dengan waktu 11 tahun. Dan sekarang yang sudah dilakukan oleh MBG belum ada setahun, oleh BGN ya, yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional, belum ada 1 tahun sudah 30 juta kurang lebih penerima manfaat, dan sudah lebih dari 1 miliar sajian ya, 1 miliar nampan ya. Nah, ini kalau 30 juta kurang dari 1 tahun ini 6 kali penduduk Singapura. Nah, saat ini ada kejadian-kejadian ya sifatnya teknis di lapangan yang menyangkut keracunan dan lain-lain. Tadi kita sudah meeting ya intensif hampir tiap saat, bagaimana kita evaluasi penyelenggaraannya supaya berkualitas, bagaimana quality control pengawasan oleh Kementerian Kesehatan, bagaimana juga menertibkan regulasi yang selama ini mungkin masih ya di sana sini kurang. Dan dengan kejadian ini kita semuanya mohon maaf ya, namun juga kita ambil hikmahnya. Ya, ternyata ada beberapa SPPG yang mungkin melakukan di luar SOP yang sudah ditetapkan. Ada makanan yang mungkin telat saji, ada yang terlalu cepat masaknya, ada yang mungkin airnya dan lain sebagainya. Ini semuanya sudah kita rapatkan terus. Dan ini akan berlanjut ya, kita punya jadwal meeting padat ya, dan akan melibatkan beberapa kementerian yang lain ya, karena kita juga akan memikirkan dari hulunya. Artinya semakin banyak jutaan anak yang akan diberikan manfaat, tentunya kan kita perlu resources kan, dagingnya, ayamnya, telurnya, susunya, dan lain sebagainya. Nah, itu kita berpikir sudah sampai hulunya seperti itu. Setiap saat ya kita akan intens ya untuk melakukan ini. Nah, sekali lagi ini adalah program yang sangat bagus untuk membentuk generasi sehat, generasi pinter, dan generasi emas ya, negara Republik Indonesia. Semoga harapan kita semua, target kita tahun 2045 Indonesia akan menjadi ya negara ya yang
besar ya yang bisa disegani di dunia ya, menjadi negara emas ya. Oke, terima kasih. Demikian. Segera Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.